Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Nur Hanafi dari program studi D4 Jaringan Telekomunikasi Digital Politeknik Negeri Malang. Pada video kali ini kita akan membahas dan belajar bagaimana caranya mengkonfigurasi RGB LED di Arduino menggunakan Proteus. Baik, di sini sudah saya rangkai. Di sini saya menggunakan resistor 50 ohm karena untuk menjaga LED-nya ini supaya nyalanya lebih terang. Di sini seperti yang kita lihat dari rednya terhubung pada pin nomor 11, greennya terhubung pada pin nomor 10, dan bluenya terhubung pada pin nomor 9. Setelah itu nih katot, karena ini command katot, jadi katodanya saya hubungkan ke ground. Baik, langsung saja kita ke program di Arduino nya. Dan di sini seperti yang sudah kita atur tadi, red sebagai pin nomor 11, green pin nomor 10, lalu blue nomor 9. Pada void setup kita atur pin mode-nya sebagai output semua, karena nanti pin itu akan mengalirkan tegangan ke RGB-nya. Setelah itu kita langsung masuk ke void loop. Di sini kita menggunakan perintah bernama analog write LED random 0 sampai 0,255, analog write green random 0,255, analog write blue random 0,255, dan delay 1000. Kita di sini menggunakan analog write karena kita akan menggunakan interval dari nilai. Karena digital write itu kan hanya terdiri atas high dan low, jadi karena kita akan menggunakan sebagai random, maka kita akan mengaturnya menjadi analog. Jadi analog write red random 0,255 ini artinya akan diacak dari 0 sampai 255. Interval secara random ini juga jadi red, green, blue semuanya diacak dan masing-masing akan memiliki delay 1 detik atau 1000 milisecond, kemudian diacak lagi. Baik, kita verify saja langsung. Kita copy file hex-nya. Masukkan Proteus-nya. Oke. Kita start. Oke, sudah terlihat ya. Jadi ini warnanya akan berubah setiap 1 detik. Waktunya mengikuti yang ini. Jadi setiap 1 detik warnanya akan berubah secara acak. Baik yang dari red, green, dan blue semuanya akan diacak dan membentuk sebuah kombinasi warna seperti pada LED ini. Oke, baik, sudah bisa dipahami. Sekarang karena ini benar-benar acak dan tidak bisa diprogram, maka kita akan mencoba agar memprogramnya menggunakan serial monitor. Baik, di sini sudah saya ubah. Jadi di sini sebenarnya cuma saya ubah warna dan tata letaknya saja. Ini tetap R ke pin 11, G pin ke nomor 10, B-nya ke nomor 9. Cuma di sini saya tambahi komponen bernama compim. Jadi compim ini berfungsi untuk menjalankan dan menghubungkan virtual serial supaya kita bisa menggunakan serial monitor dari Arduino-nya. Di sini kita hubungkan pin RX dengan RX dan pin TX dengan TX. Oke. Di sini kita atur dulu. Kita atur sebagai COM2, baud rate-nya kita atur 9600, nanti kita samakan dengan codingnya. Ini juga virtual baud rate-nya 9600. Namun sebelum itu, kalau tidak muncul, kita bisa menggunakan aplikasi bernama Virtual Serial Port Driver. Gunanya ini adalah untuk memunculkan virtual COM agar serial monitor pada Arduino bisa digunakan. Ini kita menggunakan 4 COM yang sudah saya tambahkan. Jadi kalau tidak ada tinggal add pair gitu aja. Ini saya close. Sekarang kita masuk ke codingnya. Oke, baik ya, ini codingnya. Dan di sini sudah kita tentukan red pin dalam pin 11, green pin 10, dan blue pin nomor 9. Langsung kita masuk ke void setup. Di sini terdapat serial.begin dalam kurung 9600. Serial begin ini digunakan untuk menentukan kecepatan komunikasi data sebesar 9600 baud rate.
ini 9600 seperti yang kita konfigurasikan pada COM/PIM di Proteus tadi. Di bawahnya ada serial flash. Serial flash ini digunakan untuk mengosongkan jalur data komunikasi serial. Langsung ini untuk pin mode-nya sudah kita atur, write pin sebagai output, kirim pin output, dan blue pin output. Kemudian ada void loop. Di sini ada fungsi if, serial available, dan arti serial dari available ini dia digunakan untuk memeriksa apakah ada data yang masuk melalui serial komunikasi. Bila bernilai lebih dari 0, maka dia menandakan ada data yang masuk. Sementara nilai yang didapatkan dari serial available ini menunjukkan banyaknya jumlah data yang telah masuk melalui jalur serial komunikasi. Selanjutnya di sini ada serial.read. Serial.read ini dia digunakan untuk membaca data yang telah masuk dari jalur komunikasi serial. Jadi dia ini untuk membaca data yang masuk ke dalam serial yang nantinya akan diinputkan gitu. Lalu di bawahnya ada serial print. Ada serial print dan serial print ln. ln ya, ini print ln. Oke, serial print ini dia digunakan untuk mengirimkan kalimat dalam part ini, yaitu data entered ke PC melalui komunikasi serial. Jadi nanti dia akan tampil di serialnya setelah kita menginputkan data. Setelah itu serial print ln ini, jadi kita nanti serial ini sebenarnya fungsinya hampir sama dengan serial print, bedanya dia nanti akan menambahkan sebuah baris baru karena di sini ada ln. Dari print ln ini kepanjangannya yaitu print with a line fit. Jadi setelah dia menampilkan data, dia akan berganti baris. Dan di sini yang dia masukkan, yang dia inputkan adalah data yang kita inputkan. Baik, setelah itu kita langsung masuk ke strtalk. strtalk ini apa? strtalk ini digunakan untuk membagi string sampai kejadian pertama dari ruang koma. Sementara di sini juga ada strtol. strtol data plus 1, 0, 10 dia digunakan untuk mengubah kalimat ke dalam nilai integer. Dan terakhir di sini ada yang namanya constraint. Constraint ANS 0,255. Constraint ini digunakan untuk mendapatkan nilai antara 0 sampai 255. Jadi berapapun nilai yang kita inputkan, misalkan 500, yang kebaca nanti maksimal hanya 255. Baik, langsung kita verify saja. Copy file hex-nya. Oke. Sebelum di start kita periksa lagi. Di sini dia menggunakan COM2. Lalu kita start. Lalu kembali ke sini, kita pastikan Arduino dia menggunakan COM1. Jadi jangan sampai COM antara Arduino dengan Proteusnya itu menggunakan koneksi yang sama. Oke, setelah itu langsung buka serial monitor. Oke, terus langsung langsung kita inputkan kode-kode warna yang akan kita coba. Pertama kita akan menggunakan kombinasi R255 G0 B0, maka LED akan berubah menjadi merah. Selanjutnya yaitu kita akan menggunakan G nya yang 255, R nya 0, dia akan berubah menjadi hijau. Selanjutnya B nya 255, G nya 0, dia biru. Ini kan warna dasar RGB. Sekarang kita akan mencoba warna kombinasi, yakni R nya 255, G nya 255,
B-nya 0. Dia akan berubah menjadi warna kuning. Merah campur hijau jadi kuning. Setelah itu coba lagi, R-nya 0, G-nya 255, B-nya 255. Hasilnya dia akan menjadi warna cyan. Dan kemudian kita ubah lagi, R-nya di sini 0, G-nya R-nya 255, G-nya 0, B-nya 255. Hasilnya adalah dia akan menjadi warna magenta. Dan yang terakhir, jika semuanya 255, G-nya 255, B-nya 255, dia akan menjadi warna putih. Terus bisa nggak kita selain warna 255? Bisa, karena kita yang di coding itu kan antara 0 sampai 255. Misal kita R-nya 127, G-nya 67, dan B-nya 97 juga, 98. Dia akan berubah menjadi ya warna ini. Coba lagi, R-nya 1, G-nya 6, B-nya 45. Dia akan menjadi warna hitam karena warna yang diinputkan cenderung rendah. Selanjutnya R-nya 670 jadi 657, terus G-nya 987, B-nya 463. Maka dia akan menjadi warna putih karena tetap meskipun kita menginputkan seperti ini, yang kebaca maksimal hanya 255. Gitu. Baik, sekian video dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.